Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Sembah dan puji syukur pada pagi hari ini kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah kembali pada minggu hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita siapkan hati kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan tanganku takut dan tanganku gentar. Tak akan ku takut, tak
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kaulah gunung batu kami Tuhan, Kaulah kota perlindungan kami Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak dapat melihat Tuhan, namun hati kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan akan kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Oh, sebab itu kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar, Yesus.
Oh, hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah. Yesus Kristus Tuhan. Oh, sebab itu kami percaya hanya Kau ya Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Hati kami percaya, hati kami percaya Yesus. Oh, we worship you, we worship you. Walaupun kenyataan tidak seindah apa yang kami harapkan Tuhan. Kadang kami takut melihat ke depan Tuhan. Kadang ke depan Tuhan itu bisa menggoyahkan akan iman kami ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan, mulai pujian ini Tuhan Yesus, Engkau jamah kami Tuhan. Meskipun kami tidak melihat Tuhan, namun hati kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Di setiap masa sulit apapun Tuhan, Engkau selalu beserta kami ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan semua pergumulan kami Tuhan, permasalahan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya, karena Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mampu mengatasi segala persoalan apapun yang sedang kami hadapi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman yang Kau berikan pada kami Tuhan, yang mampu membangkitkan akan kami Tuhan, yang selalu mendampingi kami, memberikan motivasi Tuhan Yesus, untuk kami tetap berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Saat kami jatuh Tuhan, Engkau pun selalu berserta dengan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, lewat pujian ini Tuhan Yesus, kami ingin membangkitkan iman percaya kami Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, namun kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan, sampai akhir zaman Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, yes Lord. Mari kita angkat tangan kita sembah Yesus. Walau ku tak dapat melihat Tuhan, tapi hati kami percaya Tuhan. Mata kami, hati kami mengarah tertuju hanya padamu Yesus. Oh
namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama dalam suasana meskipun online, tapi saya yakin hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-45. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Dalam kondisi sadar maupun tidak, kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Hari ini Tuhan, kalau kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Ketika kami membaca bagian firman Tuhan ini dan ketika kami membicarakannya, kami boleh diberkati dan disapa oleh firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami. Berkati dan tolong hamba-Mu yang akan menguraikan, boleh menguraikan firman Tuhan ini dengan jelas dan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah pemuritan dan apa yang akan terjadi. Sebelum kita merenungkan bagian ini lebih jauh, saya mengajak kita menyaksikan apa kata orang mengenai pemuritan. Saya teringat pesan Tuhan Yesus saat naik ke surga. Perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan. Proses di mana kita diajari dan mengajarkan kepada orang lain agar kita dapat semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita sebagai murid belajar meneladani semua yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan. Memotivasi jemaat bukan hanya jadi pendengar, tetapi ikut aktif untuk melayani orang lain. Berarti mengajak orang lain untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita akan bersatu mengasihi kita di dalam Kristus. Supaya jemaat atau gereja tidak diam, tapi terus bertumbuh dengan memenangkan banyak jiwa-jiwa baru. Ya, tentunya saya sangat merindukan aktivitas-aktivitas gereja pada saat sebelum pandemi, normal seperti sedia kala. Agar dapat semakin berkembang, agar nantinya dapat menghadapi tantangan di masa depan. Jemaat GKII diajak, diberi semangat untuk mengikut Tuhan Yesus dengan setia.
Ya, demikian pendapat orang kalau bicara soal pemuritan. Di dalam pendapat-pendapat itu mungkin pendapat-pendapat itu sama seperti pendapat-pendapat yang kita rasakan atau pendapat-pendapat yang kita pikirkan kalau kita mendengar atau memikirkan tentang pemuritan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah Anda sekalian bahwa selama mungkin beberapa bulan ini ya, atau mungkin ini menjadi sebuah program tahun ya, kita berbicara soal pemuritan, dan 2 bulan ini kita berbicara mengupas kisah Rasul 2 ini. Kita pasti sudah melihat banyak sisi dari pemuritan berdasar ayat kisah Rasul 2 ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal pemuritan, sebenarnya di satu sisi saya melihat ada berbagai harapan yang tadi disampaikan. Pemuritan itu berbicara mengenai apa yang Yesus katakan. Ada orang yang mengingat apa yang Yesus katakan. Ada orang yang berharap supaya gereja kita di dalam pemuritan yang dilakukan menjadi gereja yang bertumbuh bersama. Setiap pribadi maupun dalam persekutuan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Yaitu adalah memang harapan-harapan yang disampaikan orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang masuk di dalam pemuritan. Tetapi pada kenyataannya, selain harapan, ada fakta atau kenyataan yang mungkin bisa jadi berbicara berbeda, Bapak Ibu sekalian. Banyak kali di berbagai tempat kalau bicara soal pemuritan, orang berhadapan dengan program-program yang melelahkan. Orang berhadapan dengan sebuah kata yang sebetulnya diucapkan atau tidak diucapkan sama saja. Kalau disebut gereja bergumul dengan pemuritan, lalu kemudian di tahun-tahun sebelumnya tidak bicara soal pemuritan, ya tidak ada perbedaannya. Atau kita juga mendapatkan fakta bahwa ternyata setelah kita melihat gereja-gereja lain yang mungkin bertumbuh melalui pemuritan, lalu kemudian digumulkan kegiatan-kegiatan, digumulkan tema-tema yang ujung-ujungnya membuat lelah dan ujung-ujungnya ya tidak menghasilkan sesuatu yang menurut kita signifikan. Berpikir soal pemuritan, harapan yang tadinya kita tanamkan kalau bicara soal pemuritan menjadi sesuatu yang rasanya ya tidak jauh berbeda dengan tidak membicarakan pemuritan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah fenomena yang mungkin bisa jadi terjadi di banyak tempat. Banyak sekolah mungkin yang mengadakan pemuritan, banyak gereja yang mungkin bergumul juga dengan pemuritan. Dan setiap tempat menggumulkan sebenarnya pemuritan ini seperti apa harusnya. Pemuritan ini berjalan harusnya seperti apa. Saya pengennya ini membuat gereja bertumbuh menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya kok ya begini, kok ya begini-begini saja. Saya berharap kelompok saya menjadi lebih baik. Kok ya rasanya begini-begini saja. Saya mendengar di berbagai tempat ada kelompok-kelompok pemuritan KTB yang dibuat yang awalnya antusias. Tapi pada ujungnya menjadi sesuatu yang ya gitulah ya. Sebuah harapan yang ternyata dalam kenyataannya mengalami pergumulan. Yang membuat kita berpikir sebetulnya pemuritan ini apa begitu ya. Dan pemuritan ini untuk apa begitu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menarik kalau kita memikirkan mengenai antara harapan dan kenyataan kalau berbicara mengenai pemuritan. Menariknya lagi, seorang penulis yang sangat terkenal yang bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan yang menggeluti tentang pemuritan. Seorang hamba Tuhan yang hidup pada zaman Hitler begitu ya. Dia menuliskan bahwa ternyata memang ada banyak pemuritan yang memang harus, kata dia, harus menghadapi situasi yang rasanya berat. Situasi yang membuat mereka merasa kayak membentur tembok begitu ya. Teksnya coba kalau boleh ditampilkan seperti ini. Saya bacakan. Tak terbilang berapa kali komunitas Kristen berantakan karena memulai dengan sebuah ilusi atau harapan. Lalu kemudian tetapi anugerah Tuhan dengan cepat menghancurkan mimpi semacam itu. Sebagaimana Allah rindu menuntun kita kepada pengetahuan akan persekutuan Kristen yang sejati. Kita tentu dipenuhi dengan kecewaan besar dengan orang lain
dengan orang Kristen secara umum, dan jika kita beruntung juga dengan diri kita. Ada banyak, kata Bonhoeffer, orang-orang yang berharap pemuritan itu harusnya begini. Dan ternyata dibenturkan dalam sebuah fakta bahwa itu tidak seperti itu kenyataannya. Berantakan. Berhadapan dengan sebuah komunitas yang katanya kalau dibilang komunitas itu indah. Tapi kalau bicara komunitas, yang ada di benak kita adalah ikut campurnya orang lain. Kalau bicara komunitas, artinya adalah persekutuan, kumpul-kumpul lagi. Artinya kegiatan lagi. Dan itu akhirnya membuat orang menjadi tidak senang lagi. Membuat diri kita menjadi banyak tambah lagi kegiatannya. Dan membuat diri kita mungkin datang dengan ya karena kebiasaan. Atau karena memang saya pengurus dan lain sebagainya sehingga saya wajib untuk datang. Dan itu membuat akhirnya banyak orang memakai topeng masuk di dalam komunitas-komunitas yang disebut pemuritan. Dan Bonhoeffer berkata, ini justru baik. Menarik sekali, Bonhoeffer berkata justru ini baik. Kenapa? Bonhoeffer berkata banyak orang memulai pemuritan itu dengan ilusi harapan dirinya. Padahal pemuritan itu bermula dari Allah. Saudara sekalian, pemuritan ini bukanlah sebuah kegiatan yang dirancang oleh orang atau oleh gereja. Tapi pemuritan adalah sebuah kerinduan dan juga sebuah karya Allah. Pemuritan itu harus dimulai dengan sebuah karya Tuhan. Nah, kalau berbicara soal ini, maka pemuritan yang dirancang oleh pemikiran kita kadang-kala membuat kita stuck. Dan itu kata Bonhoeffer baik. Karena apa? Karena pada saat kita stuck, kita masuk dalam sebuah situasi yang kata seorang lain yang bernama Richard Rohr adalah situasi liminal. Sebuah situasi di mana ketika saya berhadapan dengan sesuatu yang berat, terus kemudian saya berada di tengah di tengah kondisi yang menyadari bahwa saya tidak mampu sendiri. Ini bukan tentang saya. Ini tentang ada sesuatu yang lain dan itu adalah Tuhan. Rohr ini adalah seorang romo begitu ya, seorang pastor, seorang biarawan. Seorang biarawan yang berkata, ya memang kalau bicara soal manusia, kadang manusia Tuhan tempatkan di situasi yang tidak sesuai harapan. Dan itu baik. Kenapa? Ketika kita berada dalam situasi yang tidak cocok antara harapan dan kenyataan, saat itulah kita sadar bahwa kita terbatas. Dan hidup ini bukan berbicara tentang kita, tapi tentang siapa? Tentang Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang tadi kita baca sering dipakai menjadi sebuah ayat yang berbicara soal pemuritan. Sering dipakai menjadi sebuah ayat yang berbicara soal persekutuan yang baik. Soal pertumbuhan gereja. Tapi orang kadang-kadang lupa konteks ayat itu. Konteks ayat itu adalah konteks di mana orang-orang Kristen pada saat itu bukan berada dalam situasi yang nyaman. Tapi orang Kristen pada saat itu berada dalam situasi yang berat. Situasi di mana mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi karena orang Kristen ini dianggap sebagai sebuah sekte atau sebagai sebuah ajaran yang sesat. Sehingga untuk mereka tekanan itu membuat mereka mencoba bertahan dan tekanan itu mempererat persekutuan mereka dan lebih lagi tekanan itu memperhadapkan mereka dengan sebuah fakta dan dengan Tuhan yang ada di atas fakta itu. Saudara sekalian, saya yakin persekutuan jemaat pada saat itu mungkin tidak akan berjalan baik. Dan pemuritan tidak akan berjalan baik. Orang tidak mau berkumpul bersama kalau tidak menghadapi saat itu tantangannya. Kadang tantangan membuat kita menyadari karya Tuhan. Saya teringat seorang rekan yang berbicara kepada saya menyatakan ketika dia jatuh sakit dan diizinkan Tuhan sakit, sebuah sakit yang mungkin tidak diharapkan banyak orang. Dan dia berkata, dalam kondisi saya tidak bisa dijenguk, dalam kondisi saya sendiri. Saat itu justru saya punya kesempatan baca. Saat itu justru saya punya kesempatan berdoa lebih banyak. Saat itu justru menjadi kesempatan saya merenung apa makna hidup. Saudara, saat kapan itu terjadi? Saat orang berada dalam titik liminal. Kadangkala kita perlu mensyukuri Tuhan memberikan sebuah titik-titik liminal di hidup kita.
Titik di mana kadangkala usaha kita sudah berusaha sekuat tenaga. Rasanya kok tidak bergerak kemana-mana. Situasi sulit. Saat di mana keluarga kita sudah berusaha sebaik mungkin supaya keluarga kita baik. Tapi kok tampaknya keluarga ini sulit untuk dipertahankan. Saat di mana sekolah kita sudah berusaha sebaik mungkin supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Tapi pada saat itu rasanya kok berat. Tantangannya begitu besar. Pada saat itu adalah sebuah kesempatan di mana Tuhan itu menyapa. Sebuah titik di mana kita saat itu diperhadapkan. Apakah kita mau menjadi acuh dan kaku, keras dan menjauh dari Tuhan? Atau sebuah titik di mana Tuhan itu sungguh nyata dan terasa dekat? Saudara, kalau bicara pemuritan, mungkin bisa jadi itu menjadi pergumulan kita. Tuhan, aku kok pengen gerejaku bertumbuh. Tuhan, aku kok pengen aku bertumbuh. Dan ketika kita melihat diri kita, aduh Tuhan, kok belum? Aku mulai lelah dengan diriku. Mungkin aku mulai lelah dengan program-program ini. Saat itu kita bisa berkata, ini bukan tentang aku. Ini tentang Engkau Tuhan. Pekerjaan pemuritan ini bukan tentang saya, tapi tentang Engkau. Oleh sebab itu berkaryalah Tuhan. Aku mau serahkan semua program ini kepada Tuhan. Saat aku tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang sekitarku, mereka sulit mungkin. Aku bisa berkata ini bukan tentang kami, bukan tentang aku mengatur mereka. Ini tentang Tuhan, pekerjaanmu. Ini tentang Engkau. Saudara sekalian, kalau bicara pemuritan saya diingatkan yang pertama. Bahwa yang namanya pemuritan itu adalah pekerjaannya Tuhan. Dimulai dari Tuhan. Bukan dimulai dari rencana kita. Selanjutnya kalau kita membaca ayat-ayat ini saudara. Ayat-ayat ini menarik kalau bicara soal pemuritan itu dikaitkan dengan kata berkumpul. Kalau kita lihat ayat 42, di situ ada kata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ketakutanlah semua mereka semua. Sedangkan rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan seterusnya. Saudara, di dalam pemuritan ada perkumpulan, persekutuan di dalam Kristus. Tapi tidak hanya itu saja. Tetapi di dalam pemuritan itu ada persekutuan di dalam Kristus, tapi juga ada Kristus yang mengubahkan. Ada perkumpulan di dalam Kristus, tapi juga ada Kristus yang mengubahkan. Di ayat 42 itu mereka bersekutu dalam persekutuan, tetapi di ayat 44 di situ ada praktek perubahan hidupnya. Saudara, berkumpul di dalam Kristus itu baik. Tetapi diubah di dalam Kristus itu menjadi proses selanjutnya. Berkumpul bersama itu penting. Tetapi diubah oleh Kristus itu menjadi sebuah proses yang seharusnya dialami. Apakah ada orang yang berkumpul tapi tidak mau diubahkan? Saudara, Alkitab menceritakan murid-murid Yesus berkumpul bersama Yesus. Tapi mereka tidak berubah hatinya sebelum kebangkitan. Kita lihat Petrus dekat sama Yesus, suatu kali dia berkata, engkaulah Mesias, Yesus puji. Tapi setelah itu Yesus katakan, enyah kau iblis, karena konsepmu salah. Kau tidak mau diubah hatimu. Bahkan Judas mengikut Yesus, tapi berakhir dengan kematian yang mengerikan. Saudara sekalian, datang mendekat kepada Kristus itu baik. Tetapi membuka hati untuk diubah Yesus, itu adalah langkah selanjutnya. Betapa banyak orang datang, mau beribadah. Tetapi hati belum tentu mau dibuka. Saya mengajar di sebuah sekolah Kristen di mana ibadah itu menjadi sebuah kewajiban. Chapel itu menjadi sebuah kewajiban. Dan di dalam ibadah yang diwajibkan itu, anak-anak datang berkumpul. Tetapi seringkali hati saya sedih. Bukan karena jamnya kurang, bukan. Bukan karena ibadah itu kurang, bukan. Mereka datang beribadah. Tapi hati yang terbuka untuk diubahkan. Kalau saya melihat secara kasat mata begitu ya, saya melihat
Tidak banyak. Saya berdoa supaya chapel menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh mengubah hati. Saudara, mungkin bisa jadi kita ikut ambil bagian di dalam ibadah-ibadah, di dalam kegiatan-kegiatan. Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Bisa jadi kita aktif dalam pemuritan. Tapi pertanyaan hari ini adalah, apakah kita membuka hati untuk diubah? Apakah kita mau menjadi orang yang sadar bahwa ini bukan usahaku, aku orang yang gagal, aku butuh Tuhan, dan aku mau diubah hatiku. Saudara sekalian, menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang yang membiarkan Yesus bertumbuh di dalam diri. Membentuk Yesus di dalam diri, dan Yesus itu membentuk saya. Yesus ada di dalam diri saya, dan Yesus itu membentuk saya. Saya tidak lagi menguasai diri saya, tapi Yesuslah yang berkuasa di dalam hidup saya. Dan di situ saya diubahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini menarik. Karena orang-orang yang hidupnya mungkin bergumul, orang-orang yang mungkin tidak sempurna yang kita lihat ya, tetapi orang-orang yang seperti ini dipanggil Tuhan menjadi satu, mereka berkumpul bersama dan hidup mereka diubahkan. Dan itu adalah inti dari pemuritan. Ada hati yang terbuka, ada hati yang mau diubahkan, ada hati yang mau dibentuk. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita dalam memikirkan pemuritan, membuka hati kita, dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan? Kegiatan-kegiatan yang kita alami, persekutuan-persekutuan, bahkan tema-tema pemuritan itu membuat hati kita terbuka dan mau diarahkan oleh Tuhan. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kisah tentang seorang yang bernama Likre. Dalam sebuah buku, dia memberikan kesaksian. Dia ini adalah seorang yang tadinya adalah seorang gangster. Seorang yang hidupnya itu kacau. Seorang yang, karena dia berada dalam situasi latar belakang keluarga yang kacau, Bapak Ibu. Tapi sekali waktu, dia bahkan diberikan Alkitab sama mamanya, Alkitab itu dibuang sama dia. Sekali waktu dia diajak temannya ikut sebuah ibadah. Dan di dalam ibadah itu, Yesus berbicara untuk dia. Itu dia pikirkan, meskipun dia masih bergumul dalam dosanya. Itu dia pikirkan dalam sebuah perjalanan. Ketika dia mengumpulkan, Tuhan, kenapa aku seperti ini, percaya kepada Engkau satu sisi, tapi di sisi lain hidupku masih kacau begitu ya. Dia mengalami kecelakaan. Dan ketika dia mengalami kecelakaan, yang menarik adalah dia selamat dan dia memutuskan hidupnya untuk mempercayai Yesus dengan sungguh dan membiarkan Yesus mengubah hidupnya. Saudara-saudara, orang ini dalam perjalanan hidupnya, dia mencoba memaknai karya Yesus di dalam dirinya. Lalu pemaknaan itu dia tulis dalam sebuah lagu, dalam banyak lagu, dan lagu-lagu itu dinyanyikan. Dia menjadi seorang rapper, dan rappernya itu, lagu-lagu rapnya itu menjadi lagu-lagu rap yang bernuansa Kristiani, sehingga dan itu memberkati banyak orang. Dan lagu-lagu rapnya itu memenangkan beberapa nominasi Grammy. Luar biasa nih orang ini. Dalam sebuah tulisannya dia berkata bahwa moments of weakness are opportunity to God, for God to show himself strong. Ketika dia sadar, dia menyadari keberadaannya yang lemah, yang bergumul dengan dosa. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan itu menjadi sebuah kesempatan di mana Tuhan itu berkarya dan mengubah dia perlahan. Dan itu dia tulis dalam sebuah lagu, banyak lagu, dan lagunya memberkati banyak orang. Saudara sekalian, dia tahu bahwa kita orang berdosa. Dalam tulisannya dia berkata orang Kristen adalah orang yang berdosa, yang bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang berdosa. Tapi orang Kristen adalah orang yang membiarkan Yesus bekerja di dirinya dan dikuduskan. Yesus itu menguduskan setiap hari. Apakah pemuritan yang kita bicarakan membuat hati kita terbuka dan membiarkan Yesus bekerja di hati kita, menguduskan kita?
hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kami. Untuk kami bersandar kepada Tuhan. Kami bukan mengandalkan diri kami. Hidup kami ini bukan tentang kami. Bahkan program-program gereja kami bukan tentang kami. Tapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang memanggil kami. Tentang Tuhan yang mau mengubah kami. Tuhan, sebab itu kami hari ini mau datang kepadamu dan menyerahkan diri kami seutuhnya. Kalau Tuhan temukan, diri kami adalah diri-diri yang keras. Yang bergumul dengan dosa. Mari Tuhan Engkau bekerja di hati kami dan mengubahkan kami. Sedikit demi sedikit. Setiap sifat, setiap langkah. Supaya hidup kami diperbaharui. Bukan hanya mendekat kepadamu, tapi diubah oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami masing-masing bergumul dengan diri kami. Tuhan tolong kami. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di kelas 9 yang hari-hari ini mungkin menghadapi ujian sekolah, ujian praktek. Tuhan, berkati mereka dengan kepandaian, kecerdasan. Biar mereka memuliakan Tuhan lewat hidup mereka. Hari ini kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu kelas 12 yang mungkin sudah menyelesaikan masa belajarnya dan hari-hari ini bergumul tentang kuliahnya. Tuhan berkati mereka, tuntun jalan mereka. Hari ini kami berdoa juga untuk anak-anak kelas 6 yang sedang siap menghadapi ujian sekolahnya, ujian prakteknya juga, berkati mereka. Juga anak-anak yang sekolah di kelas-kelas yang lain, Tuhan berkati. Juga setiap keluarga dalam pergumulan kami mengikut Tuhan. Kami bersyukur untuk berbagai hal yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan. Ajar kami untuk menjadikan itu sebagai sebuah pengalaman kami mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk semuanya ini. Menaikkan pujian kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, saudara, kita telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Lewat kesempatan ini kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Palguno Nugroho yang telah melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Biar kiranya Tuhan memberkati Bapak bersama dengan segenap keluarga. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, minggu depan kita akan duduk semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Agar dengan demikian kehidupan rohani dan kehidupan iman kita makin dikuatkan oleh Tuhan. Mari sekarang kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala saudara-saudara dan kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau memberkati dan Engkau senantiasa memberkati. Engkau tidak pernah melupakan hidup daripada jemaat-Mu, tapi hari demi hari senantiasa Tuhan pimpin. Begitu juga halnya dengan ibadah pada pagi hari ini. Kami semua beroleh berkat. Kami dikuatkan lewat puji-pujian, penyembahan. Kami dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah dilayani oleh hamba-Mu Bapak Palguno Nugroho. Biar kiranya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan, ditumbuhkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian kami pun terus bertumbuh untuk menjadi murid-murid Tuhan yang tetap setia, tetap teguh, tetap kuat, dan tidak akan goyah. Terima kasih buat semuanya. Kami doakan untuk hamba-Mu Bapak Palguno
Biar kiranya Engkau yang akan tetap menyertai dalam kehidupannya bersama dengan keluarganya. Demikian juga di dalam pelayanan-pelayanannya. Tuhan yang memberkati. Kami mendoakan untuk persiapan perjamuan kudus yang akan kami ikuti pada minggu depan. Biar kiranya hati kami boleh kami siapkan sebaik-baiknya untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan yang akan memberkati, demikian juga setiap rumah dari setiap jemaat-Mu yang akan ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan pun akan memberkatinya. Terima kasih buat segalanya. Kami menyerahkan segala sesuatu hanya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberkati akan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.